Cakmat mengelap peluh yang menetes di dahinya sambil memegang tusuk sate yang baru saja dipanggang. Udara malam yang dingin tak mampu menghilangkan rasa cemas yang membebaninya. Ia melihat warung sate kecilnya yang terletak di sudut jalan desa tampak sepi. Hanya sesekali ada pelanggan yang mampir. Namun itu tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatan istrinya Siti yang semakin memburuk. Anaknya, Raka, juga sedang menghadapi masalah besar di sekolah. Sekolah memberi tenggat waktu yang semakin mendekat untuk membayar tunggakan uang sekolah. Atau Raka akan dikeluarkan. Cakmat meremas kantong celananya yang kosong. Semua tabungan sudah habis untuk biaya pengobatan Siti, dan warung sate ini tidak lagi mampu memberi pemasukan yang cukup. Keputusasaan mulai merayapi hatinya. Di tengah malam yang semakin sunyi, langkah kaki seseorang terdengar di dekat warungnya. Cakmat menoleh dan melihat seorang pria berumur dengan tubuh tinggi tegap berdiri di sana, mengenakan pakaian serba hitam. Pria itu tersenyum ramah, meski senyumannya terasa aneh di mata Cakmat. "Pak Cakmat, saya dengar masalah Anda," kata pria itu dengan suara berat. "Nama saya Pak Armo. Saya bisa membantu Anda mengatasi semua ini." Cakmat menatap pria itu bingung. "Bantu? Apa maksud Bapak?" Pak Armo mendekat, matanya tajam menatap Cakmat. "Saya tahu betul kesulitan yang Anda alami, tapi saya punya solusi yang bisa memberikan semua yang Anda inginkan. Uang, kesehatan, dan masa depan yang cerah untuk anak Anda. Semua itu bisa didapat, tapi ada harga yang harus dibayar." Cakmat merasakan tubuhnya kaku, seakan ada sesuatu yang aneh di udara. Namun, rasa putus asa yang menggelayuti hatinya membuatnya mendengarkan lebih lanjut. "Harga seperti apa?" tanya Cakmat dengan suara serak. Pak Armo tersenyum lebih lebar, seakan menunggu pertanyaan itu. "Saya hanya meminta satu hal. Anda harus memenuhi janji Anda. Ada kekuatan besar di hutan, di sebuah tempat yang orang-orang menyebutnya kandang bubrah. Di sana, Anda akan melakukan perjanjian yang akan mengubah hidup Anda selamanya." Cakmat merasa ada yang ganjil. Namun sepertinya kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dengan penuh keraguan, ia mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan?" Pak Armo mengulurkan tangan. "Ikuti saya, dan semua yang Anda inginkan akan terwujud. Tapi ingat, tak ada jalan mundur setelah ini." Cakmat menatap tangan Pak Armo sejenak, merasakan kekhawatiran yang menggelora di dalam dadanya. Tapi karena keputusasaan yang semakin mendalam, ia akhirnya menggenggam tangan itu dengan erat. Dan begitu saja, hidup Cakmat akan berubah selamanya. Malam semakin larut ketika Cakmat dan Pak Armo melangkah keluar dari warung sate. Udara dingin semakin menusuk, namun Cakmat tak merasakannya. Ia terlarut dalam pikiran yang bercampur aduk. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Apakah benar ada kekuatan di balik perjanjian ini? Apa yang harus ia korbankan? Mereka berjalan menyusuri jalan desa yang gelap, hanya diterangi oleh sinar rembulan yang tipis. Cakmat tidak tahu mengapa, tapi setiap langkahnya terasa berat. Pikiran tentang Siti yang terbaring sakit dan Raka yang hampir dikeluarkan dari sekolah seakan memaksanya untuk terus melangkah, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Pak Armo tak banyak bicara. Ia hanya berjalan tenang di depannya, seolah tahu persis tujuan mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba di pinggiran hutan. Pohon-pohon besar berdiri rapat, menghalangi cahaya bulan dan menciptakan bayangan gelap yang menakutkan. Di sini, suasana terasa lebih mencekam, dan langkah kaki Cakmat mulai dipenuhi kegelisahan. "Ini dia," kata Pak Armo dengan suara tenang, menunjuk ke arah sebuah jalan setapak
yang hampir tidak terlihat di balik pepohonan. Kandang Bubrah tidak jauh lagi. Cak Mat menelan ludah, matanya berkeliling melihat kegelapan yang semakin menebal. Ia merasa tubuhnya mulai gemetar, namun ia tetap berjalan mengikuti langkah Pak Armo. Hutan itu semakin terasa hidup, dengan suara-suara aneh yang terdengar di kejauhan, seperti bisikan atau mungkin hanya angin yang menyentuh daun-daun kering. Namun suara itu makin lama semakin jelas. Mereka sampai di sebuah clearing, tempat terbuka yang sedikit lebih terang dari sisa hutan. Di tengahnya berdiri sebuah bangunan tua yang hampir runtuh, dengan atap yang sudah hampir hancur dan dinding yang dipenuhi tanaman merambat. Bangunan itu terlihat sangat tua, seolah telah ada selama ratusan tahun. Namun ada sesuatu yang membuat Cak Mat merasa tidak nyaman. Rumah itu seakan menyimpan rahasia yang gelap. "Ini adalah kandang Bubrah," kata Pak Armo dengan nada penuh penekanan. "Tempat di mana takdir Anda akan diputuskan." Cak Mat menelan salivanya, merasa mulutnya kering. "Apa yang harus saya lakukan di sini?" tanyanya, suaranya tercekat. Pak Armo menunjuk ke dalam rumah itu. "Masuk. Semua akan jelas begitu Anda berada di dalam." Cak Mat mengatur napasnya dan melangkah ke depan, meskipun tubuhnya terasa sangat berat. Setiap langkahnya menuju rumah itu seakan semakin menambah rasa takut di dalam hatinya. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Begitu ia menjejakkan kaki di ambang pintu, sebuah angin dingin menyapu wajahnya dan suara berbisik terdengar lebih keras. Pak Armo mengikuti di belakangnya, dan pintu rumah yang besar itu dengan sendirinya terbuka. Cak Mat melangkah masuk ke dalam, diikuti oleh Pak Armo, dan suasana menjadi semakin gelap. Begitu mata Cak Mat menyesuaikan diri, ia melihat ruangan yang luas namun kosong, kecuali sebuah meja batu besar di tengahnya. Di atas meja itu terdapat lilin-lilin yang menyala, membentuk pola-pola aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sekeliling meja, terlihat ukiran-ukiran misterius di dinding yang mengisyaratkan sesuatu yang sangat tua dan sakral. "Sekarang kita mulai," kata Pak Armo. Suara tegasnya menggema di dalam ruang yang sunyi. "Anda hanya perlu memanggil kekuatan ini dan mengikat perjanjian dengan apa yang ada di dalam." Cak Mat merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi, tapi perasaan terjerat dalam kesulitan begitu mendalam membuatnya siap untuk melakukan apa saja. Ia menatap meja batu itu, mengingat semua penderitaan yang ia alami. Pak Armo melangkah mundur, memberi ruang bagi Cak Mat. "Ingat, apapun yang terjadi, Anda harus siap menerima konsekuensinya." Dengan napas berat, Cak Mat mendekati meja batu itu dan mulai mengucapkan kata-kata yang diajarkan Pak Armo. Kata-kata yang terdengar asing, namun anehnya mengalir begitu saja dari bibirnya. Begitu selesai, ruangan itu menjadi sangat sunyi, dan Cak Mat merasa tubuhnya mulai merasakan perubahan yang tak terjelaskan. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi ia bisa merasakannya. Sebuah kekuatan yang begitu besar yang membuat tubuhnya bergetar. "Selamat datang." Sebuah suara berat dan menyeramkan bergema di dalam ruangan. "Perjanjianmu telah diterima." Cak Mat terdiam. Ini bukan sekadar perjanjian biasa. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suara itu menggelegar dalam kegelapan, seakan datang dari kedalaman bumi. Cak Mat terdiam. Tubuhnya membeku di tempatnya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin menggigit, meskipun keringat mulai membasahi dahinya. Rasa takut yang belum pernah ia alami sebelumnya kini menguasai dirinya.
namun keputusasaannya lebih kuat dari apapun yang bisa ia rasakan. "Siapa? Siapa kau?" Suara Cak Mat tercekat. Ia menatap ke sekeliling, berusaha mencari sumber suara, tapi hanya kegelapan yang terlihat. "Tidak penting siapa aku," jawab suara itu, kali ini lebih lembut, namun tetap syarat dengan kekuatan. "Yang penting adalah kau telah memanggil kami, dan kami, para penjaga kandang Bubrah, sudah menunggu kedatanganmu." Cak Mat menggigit bibirnya, mencoba menenangkan dirinya. Semua ini terasa begitu cepat. Dalam benaknya, bayangan wajah istrinya yang sakit dan anaknya yang hampir dikeluarkan dari sekolah kembali muncul. Ia tidak bisa mundur sekarang. "Apakah ini perjanjian yang Pak Armo sebutkan?" tanya Cak Mat dengan suara bergetar. "Betul," jawab suara itu. "Perjanjianmu telah diterima. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, uang untuk menyembuhkan istrimu, pendidikan untuk anakmu, bahkan lebih dari itu. Tetapi ada harga yang harus dibayar." Cak Mat menelan ludah, tubuhnya semakin tegang. "Harga apa? Apa yang harus saya bayar?" Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari arah meja batu, memancar terang dan membuat Cak Mat terpejam sejenak. Ketika matanya kembali terbuka, ia melihat sosok yang berdiri di depan meja itu. Sosok tinggi besar, berpakaian serba hitam, dengan wajah yang samar-samar, hampir tak terlihat. Namun matanya seperti dua lubang kosong yang menatap langsung ke dalam jiwa Cak Mat. "Saya siap membayar apapun," Cak Mat berkata dengan suara penuh tekad, meskipun ada ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. "Saya hanya ingin keluarga saya selamat." Sosok itu mengangkat tangannya dan sebuah suara rendah keluar dari mulutnya. "Sangat baik. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tetapi ingat, kekuatan yang kau terima tidak akan datang tanpa konsekuensi. Kau akan merasakan kehadiran kami dalam hidupmu, dan kami akan terus mengingatkanmu tentang janji ini." Cak Mat mengangguk, meskipun perasaan di hatinya bimbang. Namun harapan akan keluarga yang selamat membuatnya tak bisa mundur. "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Sosok itu perlahan menggerakkan tangannya, dan sebuah pintu muncul di dinding yang sebelumnya kosong. Pintu itu berkilau seperti terbuat dari kristal, memantulkan cahaya dari lilin-lilin yang masih menyala. "Masuk ke dalam, ke ruangan itu. Di sana, kau akan melihat apa yang perlu kau lakukan." Dengan langkah ragu, Cak Mat mendekati pintu itu. Setiap langkah terasa seperti melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, namun ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Begitu ia menginjakkan kakinya di ambang pintu, tubuhnya terasa terangkat seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya masuk. Tanpa bisa berkata apa-apa, ia pun melangkah ke dalam. Begitu berada di dalam, Cak Mat mendapati dirinya berada di ruang yang sangat luas. Di tengah ruangan, ada sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam, dengan tangan terbuka lebar seperti mengundang kedatangan seseorang. Di sekeliling patung itu, terdapat ukiran-ukiran yang seolah menceritakan sejarah panjang. Sejarah gelap yang melibatkan orang-orang yang telah berurusan dengan kekuatan ini sebelumnya. Di depan patung itu, ada sebuah altar kecil dengan sebuah kotak kayu yang tampak sangat tua. Dengan perasaan cemas, Cak Mat mendekatinya. Tangannya bergetar ketika ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah benda kecil, sebuah cincin hitam yang dihiasi dengan simbol-simbol aneh. Cincin itu terasa sangat berat, seperti membawa beban yang tidak bisa dijelaskan. "Ambil cincin itu,"
Suara dari Pak Armo terdengar tiba-tiba mengingatkan Cakmat. Cincin itu adalah tanda perjanjianmu. Jika kau memakainya, maka kau akan terikat dengan kami. Selama cincin itu ada padamu, tak ada yang bisa menghentikan perjalananmu. Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan, tapi ingat, konsekuensinya akan datang. Cakmat menatap cincin itu lama. Sejenak, ia merasakan tarikannya yang kuat, seolah cincin itu mengundangnya untuk memakainya. Akhirnya, dengan napas berat, Cakmat mengenakan cincin itu di jarinya. Begitu cincin itu menyentuh kulitnya, sebuah getaran aneh merambat ke seluruh tubuhnya. Matanya mulai terasa berkunang-kunang, dan dunia di sekelilingnya tiba-tiba terasa berputar. Tanpa sadar, ia terjatuh ke lantai. Suara Pak Armo terdengar samar-samar. Perjanjianmu telah selesai, Cakmat. Tak ada jalan mundur. Dan saat itu juga, segala yang pernah ia kenal mulai berubah. Cakmat terbangun dengan rasa bingung yang menyelimuti pikirannya. Tubuhnya terasa lemas, dan kepalanya berdenyut. Begitu membuka mata, ia mendapati dirinya kembali berada di luar rumah tua itu. Suasana hutan yang gelap dan sunyi masih mengelilinginya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Entah bagaimana, ia merasa ada perubahan dalam dirinya. Sebuah perasaan aneh yang mengalir di tubuhnya. Ia berdiri dengan susah payah, mencoba menenangkan perasaannya yang kacau. Ingatannya terputus-putus, namun satu hal yang jelas. Cincin hitam yang baru saja dikenakannya. Cincin itu sekarang terasa begitu nyata di jarinya, seolah menempel erat pada kulitnya. Dan semakin ia memikirkan hal itu, semakin berat beban yang ia rasakan. Ada sesuatu yang mengikatnya pada perjanjian itu, sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Pak Armo muncul di hadapannya dengan senyum yang tampak lebih misterius dari sebelumnya. "Kau sudah selesai," katanya. Suaranya tenang namun penuh penekanan. "Perjanjianmu telah diterima, Cakmat." Cakmat mengusap wajahnya, masih berusaha mengerti apa yang terjadi. "Lalu, apa yang sekarang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Pak Armo menatapnya tajam. "Sekarang, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Siti akan sembuh, dan Raka, dia akan dapat pendidikan yang layak. Tapi ingat, tak ada yang gratis di dunia ini. Kau telah memulai sebuah perjalanan yang tidak akan berakhir dengan mudah." Cakmat hanya bisa mengangguk. Ia merasa mulutnya kering, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali setelah ini. Begitu mereka kembali ke desa, hidup Cakmat mulai berubah dengan sangat cepat. Dalam waktu beberapa hari setelah perjanjian itu, keadaan Siti mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang luar biasa. Penyakit yang telah lama menggerogoti tubuhnya tiba-tiba sembuh tanpa penjelasan medis. Cakmat tak habis pikir, namun ia merasa bersyukur. Begitu juga dengan Raka, yang dalam waktu singkat berhasil mendapatkan bantuan finansial untuk melunasi tunggakan sekolahnya, dan bahkan mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Semua seakan berjalan mulus, terlalu mulus. Namun ada satu hal yang mulai mengganggu Cakmat, perasaan bahwa sesuatu yang sangat gelap sedang mengintai. Ia mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, seperti ada mata yang selalu mengawasinya. Terkadang saat ia melihat ke cermin, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, seolah bayangan di belakangnya bukan bayangannya sendiri. Suatu malam, ketika Cakmat kembali ke warung sate setelah menutup usaha, ia merasa ada yang aneh. Ia mendapati pintu warung terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menutupnya sebelumnya. Begitu masuk, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, dan lampu di dalam warung berkelap-kelip, seolah ada yang mengganggu aliran listrik. Tiba-tiba, ia mendengar suara berat dari belakang, seperti langkah kaki yang perlahan mendekat.
Dengan hati-hati, Cak Mat berbalik dan matanya terbelalak melihat sosok di depan pintu. Sosok itu tinggi, dengan tubuhnya yang tampak kabur, seolah tak sepenuhnya nyata. Wajahnya samar-samar, namun Cak Mat bisa merasakan adanya sesuatu yang mengerikan dalam kehadiran itu. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Cak Mat. Suaranya serak, mencoba menenangkan dirinya. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Cak Mat dengan mata yang kosong. Kemudian, suara itu kembali terdengar di telinga Cak Mat, namun kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. "Kau sudah mendapat apa yang kau inginkan, Cak Mat. Tapi ingat, semua ada harganya. Kami akan selalu ada di dekatmu. Kami akan selalu mengingatkanmu tentang janji ini." Cak Mat merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia mundur sedikit demi sedikit, merasa ada sesuatu yang sangat salah dalam segala yang terjadi. Sosok itu tiba-tiba menghilang dalam kegelapan, namun perasaan tidak nyaman itu tetap menghinggapinya. Keberadaan kekuatan itu terasa semakin nyata, mengikat dirinya dengan janji yang telah ia buat. Hari-hari berikutnya, Cak Mat mulai merasakan efek dari perjanjian itu. Keadaan di desa mulai berubah. Orang-orang yang mendekat dengan Cak Mat atau yang terlalu lama berada di sekitar warungnya mulai menghilang tanpa jejak. Mereka yang datang ke warung untuk membeli sate atau sekadar mampir berbincang tidak pernah terlihat lagi setelah itu. Keluarga dan tetangga mulai bicara tentang hal-hal aneh yang terjadi di sekitar warung sate Cak Mat. Beberapa orang mengatakan mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sana, bahkan menyebut warung itu sebagai rumah hantu. Namun Cak Mat tidak bisa menjauhkan diri dari perasaan bahwa inilah akibat dari perjanjian gelap yang ia buat. Di dalam hati Cak Mat muncul pertanyaan yang semakin menyesakkan. Apakah semuanya ini sebanding dengan apa yang ia dapatkan? Harga yang harus dibayar sudah mulai terasa, dan ia belum tahu seberapa jauh ia harus melangkah untuk menebus janji yang telah dibuat. Hari-hari Cak Mat semakin diliputi oleh kegelisahan yang tak terhindarkan. Kehidupan keluarganya yang semula penuh dengan kesulitan dan harapan, kini berubah menjadi serba aneh dan menakutkan. Siti memang sembuh, tetapi ada sesuatu yang lain pada dirinya. Meskipun tubuhnya tampak sehat, ada kilatan kekosongan di matanya, sesuatu yang Cak Mat tidak bisa pahami. Raka juga mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi dia mulai menjauh dari Cak Mat. Anak itu tidak lagi terlihat seperti anak yang dulu, penuh semangat dan ceria. Yang lebih mengganggu adalah warung sate miliknya. Meski usahanya semakin laris, setiap malam, setiap orang yang datang ke sana untuk membeli sate mulai menghilang tanpa jejak. Cak Mat tidak pernah menghubungkannya dengan perjanjian yang ia buat dengan Pak Armo, sebelum perasaan takut itu benar-benar menyelimutinya. Pada suatu malam, Cak Mat duduk di warungnya setelah menutup usaha. Angin malam yang dingin berhembus masuk lewat celah-celah jendela. Ia menatap kosong ke arah kursi-kursi yang kosong, dan tiba-tiba bayangan gelap melintas di sudut matanya. Ia cepat-cepat menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Perasaan aneh itu semakin menguasai dirinya, seolah ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ketika Cak Mat melangkah menuju pintu untuk menutup warung, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Pelan, namun tegas. Sudah waktunya. Cak Mat menoleh. Sosok yang sama, tinggi besar, dengan wajah samar dan mata kosong, berdiri di ambang pintu. Cak Mat merasa tubuhnya bergetar, napasnya semakin sesak. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. "Siapa engkau? Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Cak Mat
Suaranya hampir tak terdengar karena ketakutan yang menyelimuti. Sosok itu mengangkat tangannya dan sebuah suara berat keluar dari mulutnya. Kami ingin mengingatkanmu tentang janji yang telah kau buat. Kau telah mendapat apa yang kau inginkan, sembuhnya istrimu, pendidikan anakmu, tetapi ada harga yang lebih besar yang harus dibayar. Cak Mat merasa seluruh tubuhnya kaku. Apa maksudmu? Ia berusaha bertanya, meskipun bibirnya sulit untuk bergerak. Setiap jiwa yang datang ke warung ini, setiap orang yang mendekat adalah bagian dari perjanjianmu. Mereka yang menghilang tidak pergi begitu saja. Mereka adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Seiring dengan waktunya, kau akan kehilangan lebih banyak lagi. Cak Mat terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ingatannya kembali ke setiap malam yang penuh dengan pelanggan yang menghilang. Mereka datang, namun tidak pernah terlihat lagi setelah itu. Ternyata, semuanya ada hubungannya dengan perjanjian yang ia buat. Sosok itu bukan hanya sekadar hantu. Ia adalah manifestasi dari janji yang telah diikat. Saya tidak tahu ini akan terjadi. Suara Cak Mat bergetar. Saya hanya ingin menyelamatkan keluarga saya. Sosok itu menggelengkan kepala. Keinginanmu bukanlah satu-satunya yang penting, Cak Mat. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Setiap perbuatan ada konsekuensinya, dan kau sekarang terikat dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa engkau bayangkan. Cak Mat merasa terhimpit oleh kata-kata itu. Sesuatu yang jauh lebih besar? Apa yang dimaksud dengan itu? Ia mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang menunggu untuk datang. Sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, sosok itu menghilang. Dan Cak Mat merasa dunia sekitarnya berputar. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Ia terjatuh di lantai, berusaha untuk mengerti semua yang baru saja terjadi. Saat ia terbaring di lantai warung, suara-suara bisikan mulai terdengar di telinganya, semakin keras dan semakin jelas. Ia bisa mendengar suara pelanggan-pelanggan yang menghilang, suara mereka yang terdengar seperti panggilan dari jauh, meminta pertolongan, meminta untuk dibebaskan dari janji yang telah ia buat. Cak Mat merasa seolah terperangkap dalam mimpi buruk yang tak akan berakhir. Ia merasa tidak bisa menghindar dari perjanjian itu. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Harga yang ia bayar tidak hanya melibatkan dirinya sendiri. Keluarganya, bahkan seluruh desa, telah terikat pada takdir yang ia pilih. Esok harinya, Cak Mat berusaha mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali menjalani hidupnya. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan di sekitar warungnya semakin suram. Orang-orang mulai menjauh dari Cak Mat, ketakutan dengan apa yang mereka dengar tentang warung yang katanya menjadi tempat orang-orang menghilang. Bahkan Raka mulai berubah, mendapatkan prestasi yang luar biasa di sekolah, tetapi kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia menjadi semakin dingin dan tidak lagi peduli dengan Cak Mat atau ibunya. Setiap langkah yang diambil Cak Mat semakin terasa berat. Ia tahu dalam hatinya bahwa takdirnya sudah ditentukan. Tetapi seberapa jauh ia bisa pergi untuk menebus kesalahan yang telah dibuat? Dan apalagi yang akan hilang sebelum semuanya berakhir? Waktu semakin dekat, dan Cak Mat tahu bahwa keputusan yang ia buat di malam itu di kandang Bubra tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga semua yang ada di sekitarnya. Cak Mat merasakan perubahan yang semakin jelas dalam dirinya. Setiap hari, ia bangun dengan perasaan seolah ada yang mengawasinya. Suasana di rumah semakin mencekam.
Siti yang sebelumnya sembuh dan tampak sehat, kini berubah menjadi lebih diam, seperti terperangkap dalam pikirannya sendiri. Raka, meskipun mendapatkan prestasi luar biasa, semakin terisolasi. Anak itu tidak lagi berbicara dengan hangat seperti dulu. Sebaliknya, ia sering terlihat termenung, dengan mata kosong yang mengarah ke suatu tempat yang tak terlihat. Kehidupan di desa juga semakin aneh. Beberapa orang yang tinggal dekat warung Cakmat mulai mengalami mimpi buruk yang serupa. Mimpi yang sama tentang sosok yang tinggi besar dengan mata kosong yang selalu mengintai. Orang-orang mulai berbicara tentang rumah hantu di ujung desa, tentang warung sate yang telah mengubah hidup banyak orang menjadi kegelapan. Meski Cakmat berusaha menyangkalnya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih buruk yang telah dimulai. Suatu malam, Cakmat duduk di warungnya yang sepi, menatap kursi-kursi kosong di sekitarnya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin malam yang berhembus semakin dingin, dan suara-suara di luar terasa aneh, seperti desisan angin yang bercampur dengan bisikan yang tidak bisa dimengerti. Cakmat menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Namun, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar, keras dan tegas. Cakmat terkejut dan membuka matanya. Sosok yang ia kenal dengan baik, Pak Armo, berdiri di depan pintu warung, menghadapnya dengan senyum yang tak pernah tampak secerah itu. Tetapi senyum itu sekarang terlihat sangat dingin, seperti senyum dari makhluk yang tidak manusiawi. "Kau tahu, Cakmat," kata Pak Armo dengan suara yang berat, "semua ini tidak bisa dihentikan. Semua yang terjadi adalah akibat dari perjanjian yang telah kau buat. Tak ada jalan mundur." Cakmat berdiri dari kursinya dengan tubuh gemetar, mencoba menenangkan dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang akan terjadi padaku, pada keluargaku? Pak Armo mengangkat tangannya, dan dengan gerakan halus pintu warung tiba-tiba tertutup rapat. "Semua akan berakhir ketika waktunya tiba," jawab Pak Armo pelan. "Tapi sebelum itu, kau harus menghadapinya." Cakmat merasa kepalanya berdenyut. Ia tidak tahu apa yang Pak Armo maksudkan, tetapi perasaan buruk itu semakin menguasai dirinya. "Apa yang harus saya lakukan?" "Yang perlu kau lakukan hanya satu," jawab Pak Armo. "Terima kenyataan bahwa kau telah mengikat nasibmu dengan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kau pahami. Semua yang menghilang, mereka kembali ke tempat yang seharusnya mereka tuju. Mereka tidak pergi begitu saja. Dan kau akan menjadi bagian dari mereka jika kau tidak segera memutuskan untuk membayar lebih." Pak Armo melangkah mendekat. Matanya menatap tajam. "Tidak ada jalan keluar, Cakmat. Kami akan datang untukmu. Datang untuk menuntut harga yang belum kau bayar." Cakmat merasa terhimpit oleh kata-kata itu. Setiap detik berlalu, rasa takutnya semakin memuncak. Sosok Pak Armo mulai berubah, menjadi kabur, seolah tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Keadaan sekitar warung pun menjadi semakin gelap, seperti ada sesuatu yang menelan cahaya dan suara. "Jangan biarkan ini terjadi," Pak Armo berkata. Namun suaranya kini terdengar lebih jauh, seperti gema yang datang dari kedalaman bumi. "Kalau kau tidak ingin kehilangan segalanya, kau harus berhenti. Tapi ingat, harga yang harus dibayar tidak selalu berupa uang atau barang." Cakmat terengah-engah, tubuhnya gemetar. "Apa maksudmu?" ia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam hening yang mencekam. Tiba-tiba, Pak Armo menghilang, dan Cakmat terjatuh ke lantai. Suasana di warung menjadi semakin menakutkan, seakan semuanya mulai runtuh.
Lantai di bawahnya terasa bergetar, dan ia bisa mendengar suara samar-samar, suara orang-orang yang sepertinya sedang memanggil namanya dari kejauhan. Dengan segala kekuatan yang masih ada, Cak Mat bangkit dan berlari keluar dari warung. Ia tak tahu harus kemana, tetapi ia tahu satu hal. Ia harus melarikan diri dari semua ini. Namun saat ia melangkah keluar, pandangannya berkunang-kunang dan semuanya mulai gelap. Begitu ia terjatuh ke tanah, sebuah bayangan besar muncul di atasnya. Sosok itu kembali, kali ini lebih besar dan lebih jelas daripada sebelumnya. Ia tahu itu bukan hanya mimpi. Ini nyata. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesepakatan hitam itu. Sesuatu yang akan datang untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan. Cak Mat, suara itu bergema di udara. Saatnya tiba. Semua yang ia kenal, semua yang ia perjuangkan akan segera menjadi milik mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Cak Mat merasakan tubuhnya terjatuh ke tanah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan. Kepalanya berputar, matanya terpejam, dan dunia di sekelilingnya perlahan menghilang. Sesaat, dia merasakan seolah terhanyut dalam sebuah arus gelap yang tak berujung, dan rasa takut yang luar biasa mencengkeram hatinya. Namun, begitu ia membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat asing. Semua yang terlihat adalah bayangan-bayangan gelap, kabur, seolah berada di dalam sebuah dunia yang terlupakan. Langit di atasnya terlihat seperti diliputi kabut hitam, dan tanah di bawahnya terasa keras dan dingin. Di sekelilingnya, Cak Mat bisa melihat sosok-sosok yang tidak jelas, seperti manusia, namun bukan manusia. Mereka bergerak perlahan, matanya kosong dan wajahnya tanpa ekspresi. Cak Mat berdiri dengan gemetar, berusaha memahami apa yang terjadi. Suasana itu sangat mencekam, seolah ia terjebak dalam dunia yang bukan miliknya. Di kejauhan, ia bisa melihat sebuah cahaya redup yang tampak seperti sebuah pintu. Pintu itu tampak sangat jauh, namun ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk menuju ke sana, seperti ada sesuatu yang menariknya. Dengan langkah ragu, Cak Mat mulai berjalan menuju cahaya itu. Namun semakin dekat ia mendekat, semakin banyak sosok-sosok bayangan yang muncul, menghalangi jalannya. Sosok-sosok itu bergerak lambat, dan tatapan kosong mereka mengarah kepadanya. Cak Mat merasa tubuhnya semakin berat, seakan ada sesuatu yang menahan langkahnya. Suara bisikan halus mulai terdengar, seperti ribuan suara yang menyatu menjadi satu gema yang menggema di telinga Cak Mat. "Kau telah membuat kesalahan, Cak Mat." Suara itu terdengar, berat dan dalam. "Dan sekarang harga yang harus kau bayar lebih besar dari yang kau kira." Cak Mat terhenti di tempatnya, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia menoleh ke belakang, mencari sumber suara itu, namun hanya bayangan gelap yang terlihat. Sosok-sosok itu semakin banyak, dan mereka mulai mendekat, langkah mereka semakin pasti. Ada ketakutan yang sangat dalam menyelimuti hatinya, dan tubuhnya terasa semakin lemah. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu bergerak lebih cepat. Cak Mat bisa mendengar langkah kaki mereka semakin dekat, semakin cepat. Tanpa sadar, ia mulai berlari. Semakin cepat ia berlari, semakin banyak bayangan yang mengejarnya. Mereka mendekat, langkah kaki mereka terdengar jelas di telinganya, dan setiap kali ia menoleh, sosok-sosok itu semakin mendekat. "Jangan lari, Cak Mat," suara itu bergema, lebih keras sekarang. "Kau tidak bisa lari dari takdirmu." Cak Mat semakin panik. Ia berlari secepat mungkin, mencari pintu cahaya itu, berharap ada jalan keluar dari dunia gelap ini. Namun semakin lama ia berlari, semakin kabur pintu itu terlihat. Seperti ada sesuatu yang menghalanginya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Ia merasa semakin terperangkap dalam kegelapan yang semakin pekat. Akhirnya,
Ketika Cak Mat merasa hampir kehabisan tenaga, ia terjatuh ke tanah, terengah-engah, dan tak mampu bergerak lagi. Sosok-sosok bayangan itu akhirnya mengepungnya. Mereka berdiri di sekelilingnya, matanya yang kosong menatapnya dengan penuh kebencian. Ini saatnya. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih menyeramkan. Kau telah menerima apa yang kau inginkan, tapi apa yang kau lakukan untuk mendapatkannya harus dibayar. Dan sekarang, waktumu telah habis. Cak Mat terdiam, tidak bisa lagi menghindar. Ia tahu bahwa ia telah terperangkap dalam sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Takdir yang telah ia pilih dengan perjanjian gelap itu. Semua yang terjadi, semua yang hilang, semua yang berubah, semuanya adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Dengan napas terakhir yang terengah-engah, Cak Mat menutup matanya, merasakan dunia sekitarnya menghilang. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemericik air yang mengalir, dan tubuhnya merasa seperti di bawah arus. Ia terombang-ambing dalam kegelapan. Tak tahu di mana ia berada. Sosok-sosok itu menghilang, dan dunia kembali menjadi sunyi. Namun, suara itu kembali terdengar di telinganya. Suara yang sangat familiar. Kau pikir ini berakhir, Cak Mat? Ini baru saja dimulai. Cak Mat terbangun dengan perasaan panik, membuka matanya lebar-lebar. Tetapi yang ia lihat bukanlah kegelapan lagi. Ia terkejut saat mendapati dirinya kembali berada di warung sate, tempat yang sama di mana semuanya dimulai. Namun, ada yang berbeda. Suasana di sekitar warung terasa sangat mencekam, sepi, tanpa satupun pelanggan yang terlihat. Ketika Cak Mat berusaha berdiri, ia merasa tubuhnya lemah. Rasa sakit yang luar biasa merayapi setiap sendinya, seakan ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan dari dirinya. Ia menatap ke sekeliling, dan saat itu matanya tertuju pada sebuah cermin besar yang tergantung di dinding warung. Cak Mat mendekat, dan begitu ia melihat bayangannya di cermin, ia terkejut. Wajahnya tidak lagi sama. Ia tidak bisa mengenali dirinya. Matanya kosong, seperti sosok-sosok yang ia lihat di dunia gelap itu. Wajahnya tampak tua, rusak, dan ada sesuatu yang mengerikan di dalam tatapannya. Ia tidak lagi manusia seperti dulu. Tidak. Cak Mat berbisik, apa yang telah aku lakukan? Dan pada saat itu, ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Tidak hanya keluarganya yang telah terperangkap dalam perjanjian itu. Ia sendiri, takdirnya, sudah sepenuhnya terikat dengan kekuatan gelap yang ia panggil. Perjalanan ini belum berakhir, malah baru dimulai. Cak Mat berdiri terpaku di depan cermin, menatap bayangannya yang kini tidak lebih dari sebuah sosok yang rapuh, penuh kesan kehancuran. Wajahnya yang dulu tampak sehat dan penuh harapan kini terlihat tua, lusuh, dan penuh bekas penderitaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap lekuk wajahnya seakan mengingatkan dirinya akan keputusan yang telah ia buat. Keputusan untuk memanggil kekuatan yang lebih besar dari yang ia mampu hadapi. Namun, ketika ia menatap lebih dalam ke matanya di cermin, ia merasakan sesuatu yang aneh. Matanya yang kosong, yang semula penuh kebingungan dan ketakutan, kini mulai terbuka. Ada perasaan dingin, gelap, yang merayapi pikirannya, seperti suara yang bergema di dalam dirinya, mengajak dirinya untuk menerima takdir ini sepenuhnya. Ini bukan dirimu lagi, Cak Mat. Suara itu bergema, bukan dari luar, tetapi dari dalam hatinya. Ini adalah dirimu yang baru. Kau telah terikat dengan kami dan tidak ada jalan keluar. Cak Mat terhuyung mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan tubuhnya begitu berat,
seakan terbelenggu oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang memberontak, sesuatu yang masih ingin keluar dari kegelapan yang membelenggunya. Dia harus mencari jalan keluar, meskipun ia tahu betapa mustahilnya itu. Dengan langkah tergesa, Cak Mat berlari keluar dari warung, menyusuri jalan desa yang sepi. Desakan untuk melarikan diri begitu kuat, namun semakin ia berlari, semakin ia merasa ada sesuatu yang menariknya kembali. Seperti ada tangan yang tak terlihat yang menahannya, memaksanya untuk tetap tinggal dalam bayang-bayang itu. Cak Mat tiba di rumahnya, namun ketika ia memasuki pintu, ia merasa suasana di dalam rumah tidak lagi sama. Rumah itu terasa seperti sebuah ruang hampa yang dipenuhi kegelapan yang tak terlihat, sebuah ruang yang penuh dengan suara bisikan yang menenangkan dan menakutkan. Siti tidak terlihat di ruang tamu seperti biasa, dan Raka pun tidak ada di kamar mereka. Semua terasa kosong, meskipun sepertinya tidak ada yang berubah. "Di mana kalian?" tanya Cak Mat dengan suara yang serak, namun hanya kesunyian yang menjawab. Ia merasakan sebuah ketegangan yang semakin mencekam di udara. Lalu sebuah suara terdengar dari dalam rumah, lembut dan penuh penekanan. "Kau tahu di mana mereka berada, Cak Mat. Mereka adalah bagian dari kesepakatan ini, sama seperti dirimu." Cak Mat membekap mulutnya dengan tangan, mencoba menahan tangis yang mulai naik ke tenggorokannya. Ia mengerti, meskipun dengan berat hati, bahwa apa yang terjadi pada keluarganya, termasuk Siti dan Raka, adalah akibat dari pilihan yang ia buat. Mereka terperangkap, sama seperti dirinya. Namun, di dalam hatinya masih ada perlawanan, sebuah dorongan untuk membebaskan mereka dari cengkeraman kegelapan ini. Ia menoleh ke arah ruang tengah, dan di sana, di atas meja batu yang dulu ia lihat di kandang bubrah, tergeletak sebuah buku tua. Buku itu tampak sangat usang, namun ada sesuatu yang menarik Cak Mat untuk mendekatinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama buku itu. Tulisannya samar, namun jelas. "Untuk memutuskan perjanjian, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Hanya dengan pengorbanan itu kau akan bebas." Cak Mat merasakan sebuah kilatan cahaya menyambar hatinya. Pengorbanan, sesuatu yang paling berharga. Ia mengerti, meskipun perasaan itu begitu menyakitkan. Untuk membebaskan keluarganya dan dirinya sendiri dari cengkeraman perjanjian gelap ini, ia harus menyerahkan apa yang telah dia anggap paling berharga. Sesuatu yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Malam itu, Cak Mat duduk termenung, memikirkan apa yang harus dilakukan. Pengorbanan itu tidak bisa sembarangan. Apa yang akan dia relakan? Apakah ia akan mengorbankan dirinya sendiri? Atau ada hal lain yang lebih penting, sesuatu yang lebih dekat di hatinya? Siti tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia berdiri dengan tatapan kosong, matanya tak lagi menunjukkan ekspresi kehidupan. Cak Mat mendekatinya dengan langkah perlahan, merasakan beban berat di dadanya. "Siti." Cak Mat memanggil nama istrinya, namun suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia bisa merasakan bahwa Siti, meskipun masih bernyawa, bukan lagi orang yang sama. Ia adalah bagian dari perjanjian ini. Kau tidak ingin ini, kan?" Siti tidak menjawab. Ia hanya menatap Cak Mat dengan mata kosong, seperti tidak melihatnya. "Maafkan aku." Suara Cak Mat terhenti, suaranya serak. "Aku tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Aku hanya ingin kita hidup bahagia." Tiba-tiba, Cak Mat merasakan sebuah kekuatan besar yang mengalir dari dirinya sendiri. Sebuah kekuatan yang membuat tubuhnya bergetar. Ada suara bisikan yang mulai menggema di telinganya. Dan saat itu, ia tahu bahwa waktu untuk memilih telah tiba. Ia harus memilih pengorbanannya.
Tanpa bisa mundur, Cakmat membuka tangan yang memegang cincin hitam di jarinya, cincin yang telah mengikatnya pada takdir gelap ini. Ketika cincin itu terlepas dari jarinya, seakan-akan dunia sekitar Cakmat bergetar. Kegelapan itu mulai surut, dan suara bisikan itu menjadi semakin jauh, seolah mundur dari dunia nyata. Namun pengorbanannya belum selesai, ia harus melangkah lebih jauh. Cakmat menatap Siti dan Raka yang kini muncul di depannya. Keduanya terdiam dalam kegelapan yang samar. Aku akan mengorbankan apa yang harus aku korbankan untukmu. Untuk kita, bisiknya dengan penuh tekad. Namun saat itu juga, ia merasa bahwa pengorbanan ini akan membawa konsekuensi yang lebih besar lagi. Kehilangan yang tak akan bisa ia hindari. Dan dengan langkah terakhirnya, Cakmat tahu, kegelapan yang ia hadapi baru saja dimulai. Cakmat berdiri di tengah-tengah kegelapan yang semakin surut. Cincin hitam itu tergeletak di tanah, memancarkan cahaya redup yang semakin pudar, seperti tanda bahwa kekuatan yang telah mengikatnya mulai melemah. Namun, meskipun ia merasakan adanya harapan untuk keluar dari bayang-bayang perjanjian gelap itu, sebuah perasaan yang jauh lebih berat dan lebih mengerikan muncul dalam dirinya. Ia menatap Siti dan Raka yang berdiri di hadapannya. Keduanya, meskipun tampak hidup dan utuh, tidak bisa lagi dianggap sebagai sosok yang dulu ia kenal. Mereka adalah bagian dari perjanjian itu. Dan kini, Cakmat tahu bahwa untuk membebaskan mereka, ia harus melepaskan lebih dari sekadar cincin yang telah mengikatnya. Siti, Raka. Suara Cakmat terhenti, tenggelam dalam kepedihan. Aku tidak bisa mengembalikan kita seperti semula. Tapi aku akan berusaha memperbaikinya, apapun yang terjadi. Namun saat itu juga, kekuatan yang lebih besar muncul kembali. Sebuah gelombang energi yang begitu kuat menghantam Cakmat, membuatnya terjatuh ke tanah. Tubuhnya terasa seperti terkunci dalam beban yang tak terlihat. Suara itu, suara yang pernah ia dengar di kandang bubrah, kembali menggema di seluruh tubuhnya. Pengorbananmu belum selesai, Cakmat. Suara itu terdengar, lebih jelas dan lebih mendalam. Kau ingin melarikan diri dari takdirmu, tapi takdirmu sudah terikat dengan kami. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dengan tubuh yang lemah, Cakmat mencoba untuk bangkit. Aku tidak akan menyerah, katanya dengan suara serak, meskipun ia tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Aku tidak akan membiarkan kegelapan ini menguasai keluarga dan diriku. Tetapi pada saat itu, ia merasakan sebuah perubahan besar. Sebuah cahaya terang muncul di kejauhan. Semakin mendekat. Cahaya itu terasa hangat dan penuh harapan. Sebuah cahaya yang menandakan bahwa meskipun kegelapan telah menguasai, ada secercah harapan yang masih bisa diterjang. Ia merasa seperti ada tangan yang menariknya keluar dari dunia gelap itu, memberikan peluang untuk menebus semua kesalahannya. Siti, Raka. Suara Cakmat terdengar lembut, namun penuh keyakinan. Kita akan keluar dari sini. Kita bisa memulai hidup yang baru, jauh dari perjanjian gelap ini. Siti dan Raka yang awalnya tampak tidak peduli kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Siti mengangkat kepalanya, dan Raka menatap Cakmat dengan mata yang kembali memiliki kilau kehidupan. Mereka mulai bergerak mendekat, meskipun perasaan cemas masih ada di dalam diri Cakmat. Dengan kekuatan yang tersisa, Cakmat berusaha berdiri dan membawa keluarganya keluar dari kegelapan itu. Mereka melangkah menuju cahaya yang semakin terang, dan ketika mereka melangkah keluar dari bayang-bayang yang mengekangnya, mereka akhirnya bebas. Dunia yang gelap dan menakutkan itu perlahan menghilang.
dan Cakmat merasa tubuhnya kembali ringan. Mereka berlari ke arah cahaya itu, menuju kehidupan yang baru. Saran agar tidak terjerumus dalam pesugihan. Jangan pernah mencari solusi instan untuk masalah hidup. Pesugihan menawarkan jalan pintas yang cepat untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan. Namun harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Seringkali, jalan pintas ini mengarah pada penderitaan dan kehilangan yang lebih dalam. Tidak ada solusi instan yang benar-benar dapat membawa kebahagiaan atau keberkahan sejati dalam hidup. Percaya pada usaha dan doa. Dalam setiap kesulitan, kita selalu diberi kesempatan untuk berusaha dan berdoa. Usaha yang keras, jujur, dan penuh integritas akan memberikan hasil yang lebih abadi dan bermakna. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang benar, bukan dengan jalan pintas yang salah. Hargai setiap langkah dalam hidup. Setiap perjalanan hidup, meskipun penuh tantangan, memiliki makna dan tujuan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk menghadapi dan melewati kesulitan dengan sabar, tanpa mengorbankan prinsip hidup yang benar. Jaga keluarga dan nilai-nilai moral. Mengambil jalan yang salah demi kepentingan pribadi, seperti dalam pesugihan, seringkali berakhir dengan kerusakan hubungan dan kehancuran keluarga. Sebaiknya, kita menjaga integritas diri dan keluarga, serta selalu berusaha untuk mencari solusi yang benar dalam menghadapi masalah bersama. Pahami bahwa hidup memiliki proses dan waktu. Tidak ada yang lebih penting daripada kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tahap kehidupan. Terkadang, kesulitan adalah bagian dari proses untuk mencapai kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Dengan menjaga prinsip moral dan berpegang pada nilai-nilai yang benar, kita bisa menghindari godaan untuk terjerumus dalam jalan yang gelap, seperti pesugihan.